berarti kan harus panas. Kalau pas hujan terus setiap hari Lah nggih, ngoten. nek sawah terus aja riyen nika nggih bosok. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Senyum lebar Sepen menyapa saya segera setelah tiba di Dusun Jeladri, Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Kehangatan seperti itu memang datang dari keluarga di mana ia berasal. Landep, sang ibu tunggal, menjadi penopang bagi anak-anaknya, Rusiem, Gareng, dan Sepen, serta cucunya, Pina. Di antara 3 anak yang masih tinggal bersamanya, Gareng dan Sepen adalah penyandang tunarungu, tunawicara, dan disabilitas intelektual. Sementara cucunya, Pina, anak Mursiam, juga tak sempurna. Diri satu-satu ya. Ketika menemui keluarga Malandep di Wonogiri, Jawa Tengah, saya percaya betul bahwa cinta memang bahasa yang universal. Ia tidak butuh kata-kata, hanya butuh senyuman, kehadiran, dan perjuangan satu sama lain sebagai anggota keluarga. Rumah keluarga Landep ini telah mendapat bantuan pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Meski begitu, rumah mereka masih jauh dari kata mewah. Tidur di mana? Dalam? Mana? Mana? Sana. Oh, diajak. Ini kamar Mas Gareng. Oh, situ. Boleh masuk, Kak? Boleh. Ayo Mas Gareng dulu, masuk. Oh, sini. Nah, ini ada kasur deh. Boten. Oh, boten. Oh. Kakek Romo niki minum air. Oh. Oh. Kamare sampean di mana? Sini. Oh, di sini. Permisi ya. Oh, sini. Oh, di sini. Oh, tidurnya situ. Oh, sip. Tidur situ. Kali sinten Mbak Sepan? Oh, di ujung. Di ujung. Oh, kangge tilem. Oh, di ujung. Kali sinten? Kali mboke. Terutama bagian dapur rumah ini yang masih bertembok anyaman bambu dan beralas tanah. Bahkan, setengah dari dapur ini terpaksa dialih fungsi dari yang semula tempat tidur Landep dan Sepen. Asalnya teng pundi, Mbak? Apa? Tilemnya ditunjukin, Mbak? Nggih mriki. Mriki niki. Teng numbuk-numbuk ini, Nggih. panggone tumbuk-tumbuk ini. Nggih, mriki laune. Nggih. Wonten anu dipan. Nggih. Oh, Nggih. kali Mbak Sepen juga. Nggih. Oh, di sini. Nggih. Karena takut jatuh. Nggih. Nggih. Nika ajeng dawahi kula nika. Pernah jatuh? Non, Jatuh. dereng anu kula antar mriki nika sareng jeblakan nang mriki ngoten. Oh. Kula dadose anu kaget ngoten. Enten angin nika, kula andah mriko nika. Karena sudah pernah jatuh, Aman. pindah Nggih. biar aman. Nggih. Kena Jawa nika nggih
Kembru aja kangen keng mriko niku tenggen kula sedaya lho. Bu. Nang ndi, Mbak? Iku. Nggih. Kampias kalau hujan. Nggih. Nanten ana nek Jawa toyane neng keng mriku niku mriki sedaya kados segara Banjir. ngoten niku. Nggih, kados banjir. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Landep harus bekerja menjadi buruh tani serabutan. Ia memiliki sebidang kebun kecil yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Di kebun itu ditanam rempah seperti temulawak yang bisa dipanen setiap setahun sekali. Dari pekerjaan ini, penghasilan wanita 78 tahun itu sesungguhnya tak seberapa. Per kilogram temulawak dihargai 5 hingga 6.000 rupiah. Dalam satu bulan, Landep hanya bisa mengumpulkan 10 sampai 20 kilogram saja. Artinya hanya 200.000, uang paling banyak yang harus cukup untuk makan 5 orang di rumah. Niku 100.000, 200.000 kangge sak ulan niku cukup apa mboten? Nggih, damel cukup, nggih cukup nek damel nggih kanton sale anu jajakne napa kathah napa sekedhik ngoten. Nek sekedhik ngoten kalih wulan nggih cukup ngoten. Nek kathah-kathah nggih mboten cekap ngoten. Kalih atus niku. Nah ya enggak Mboten cekap. mboten nggih. cekap. Ya, keluarga Landep sudah terbiasa berhemat. Tak ada pilihan pekerjaan lain dengan keterbatasan pendidikan. Temulawak baru laku dijual jika sudah dikupas, diiris tipis, dan dijemur selama kurang lebih 5 hari. Sungguh panjang proses mendapatkan rupiah bagi Landep. Ini juga berarti pekerjaan Landep sangat bergantung pada cuaca. Kalau mepet berarti kan harus panas. Kalau pas hujan terus setiap hari. Lah nggih, mboten. nek Jawa terus atus riyen niku nggih basa. Kudune telaten, ya kudune telaten ngaten nggih ditokne, dilebokne ngaten. Kacinge garing. Janji pun anu mriko mendung sage-age di teng griya. Nek enten panas sekedhik ditokne ngoten kados bocah cilik asale ngrukuni ngoten nika. Telaten ya, Mbak. Nggih. Kesabaran macam ini sudah dilatih Landep sejak masa mudanya. Memiliki 2 anak yang tak sempurna, nyatanya tak membuat Landep menyerah untuk merawat dan membesarkan mereka. Cintanya pada Gareng dan Sepen sama seperti pada anaknya yang lain. Sebab sebagai ibu, Landep melihat keterbatasan mereka sebagai kekuatannya menjalani hari demi hari. Ditinggal tenggene nika putune lambene ireng nika sok griya anu enten griya ki ambak gek namung kalih si Sepen niku gek kula cilong-cilung mboten saged tilem nek dalu. Oh iya. Nggih. Lah ngrasakne gek ora mulih-mulih ngoten niku. Kalau pas dolan ke sana. Lah gitu. nggih. Nggih tenggene nika lho lambene ireng niku. Mboten saged pisah. Jadi meskipun Mbak Sepen niku mboten saged ngomong niku, Mboten Mbot. sah. tapi nek nggak ada di rumah dicari sama Mbah Landep. Mboten Sepi. saged omong ngoten nek gayan napa saged terambanan gek nglepung nggih mendhet temu ngoten niku gaene nggih ngoten niku namungan. Gareng anak keempat dan Sepen anak kelima dari Landep tidak menikah. Sementara anak ketiganya, Mursiem, telah bercerai dengan suaminya. Suami Landep telah meninggal. Alih-alih menjadi beban di hari tua Landep, kehadiran anak-anaknya di rumah justru menjadi cahaya yang menghangatkan hati.
Waktu memasak tiba. Landep menakar 2 gelas beras untuk dimasak hari ini. Takaran biasanya untuk makan bersama anak-anaknya. Bara api dari tungku segera mematangkan beras menjadi nasi. Beruntung, beras ini tak perlu dibeli sendiri oleh Landep. Keluarga mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan dari desa, 1 karung beras per bulan. Panas ya Mbak? Lumayan ya? Lumayan panas. Lumayan panas. Tapi bukan berarti mereka bisa bersantai. Landep harus pandai-pandai berhemat. Landep mencampur nasi dengan tiwul yang dibuatnya sendiri. Tiwul terbuat dari singkong yang dijemur kering selama sepekan, lalu ditumbuk hingga menjadi tepung halus. Setelah diayak, tepung ini diberi air hingga membentuk bulir-bulir untuk kemudian dimasak bersama dengan nasi. Kenapa Mbah kok pakai tiwul juga? Kajeng awet wase, campur dhewe ngeten nggih, nggih. Ngaten niki remenan kula nggih ngaten niki. Dan ngirit ngoten Nggih, Mbak. nggih, Karena yang makan di rumah nggih nggih, banyak orangnya. nggih. Tiwul bukan alternatif menu untuk menambah pengalaman kuliner. Ini adalah strategi bertahan hidup bagi keluarga ini. Meski artinya mungkin berupa pengorbanan seorang ibu. Nak sonten mboten saged tilem. Teng mriki swaget uleng ngoten. Kalau makan beras. Nggih. Nak dewel mboten, nak dewel banget ngoten. Nggih lho. Jadi ya, masak nasi ini yang makan yang lain. Kalau Mbah malah tiwulnya. Nggih. Nggih. Jadi ngirit niku Mbah yang makan Nggih. tiwul malah. Nggih. Terus nanti dicampur. Inilah bahasa cinta Landep pada anak-anaknya. Tak masalah jika harus memakan tiwul agar anaknya bisa makan nasi. Tak masalah menghabiskan seumur hidup, merawat dan menjagai mereka meski anaknya tak sempurna. Cinta itu juga tentu berbalas dari mereka. Selain Mursiem yang sehari-hari membantu Landep menanam dan menjual temulawak, Gareng dan Sepen juga membantu keuangan keluarga. Gareng dan Sepen secara bergantian mengiris daun kelapa kering menjadi sapu lidi untuk dijual kembali. Hasilnya lumayan, 3-4 ribu per buah. Uang ini tak bisa dianggap remeh untuk perjuangan mereka yang dalam keterbatasan tak mau hanya berpangku tangan. Mereka juga beraktivitas seperti warga desa lain selayaknya orang normal. Hampir setiap pagi dan sore, Sepen dan Gareng membantu mencari rumput di kebun untuk pakan ternak. Atas bantuan dari dana desa, keluarga Landep mendapat bantuan 1 ekor kambing. Hingga kini, kambing tersebut sudah berkembang dan beranak sehingga bisa menjadi tambahan investasi. Tahun 2019 kemarin kita alokasikan anggaran untuk disabilitas, suatu pemberdayaan. Kita berikan ternak kambing, setiap 1 disabilitas 1 kambing itu, sehingga paling tidak dengan adanya kambing itu dapat dikelola, tentunya dapat ada manfaat tersendiri dari disabilitas itu sendiri gitu. Bagi ibu yang tak pernah lelah berjuang seperti Landep, kebaikan selalu datang padanya
agar beban tidak ditanggung sendirian. Kepedulian tetangga hingga pemerintah setempat turut mendukung sosok inspiratif seperti Landep. Ya sangat susah dikarenakan mereka juga Ya, bantuan yang diterima Mbak Landep ini ya Pak ya sudah banyak yang diberikan Iya, ya Pak ya. iya. Keluarga seperti Mbak Landep yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas ini justru bisa menjadi kekuatan, bukan malah dikasihani atau justru menjadi kesedihan, tetapi bisa menjadi semangat bagi warga sekitar untuk bisa saling gotong royong. Seperti yang ada di Desa Pucung ini ya Pak, Iya. ternyata ada kegiatan untuk pemberdayaan kaum disabilitas, sehingga di kaum disabilitas ini bukan hanya sekedar menerima bantuan saja, tetapi bisa berkarya dan menjadi semangat bagi kaum disabilitas lainnya. Kita harus banyak belajar dengan mereka. Intinya tidak banyak bicara tapi banyak bekerja seperti itu. Dari mereka yang awalnya tidak bisa beraktivitas seperti kita pada umumnya, menjadi mereka yang berkarya, menciptakan batik ciprat, buah tangan yang bisa kita kenakan. Ini adalah kegiatan kaum disabilitas di Desa Pucung, Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka diberdayakan oleh pemuda setempat. Berdiri sejak 2018, kegiatan membuat batik ciprat di Desa Pucung dikhususkan bagi kaum penyandang disabilitas. Di desa yang terletak di perbatasan antara Wonogiri dan Pacitan ini, ada lebih dari 60 penyandang disabilitas yang rata-rata berusia 40 sampai 50 tahun. Yoyo Ernowo, pemuda berusia 33 tahun inilah yang menginisiasi kegiatan pemberdayaan kaum disabilitas ini. Hatinya terpanggil untuk mengangkat derajat hidup mereka yang selama ini sering dikucilkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Yoyo yang kerap aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan, mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah, salah satunya Kementerian Sosial, sampai berdiskusi dengan perangkat desa. Hingga akhirnya ditentukanlah batik ciprat sebagai bentuk usaha paling pas untuk warganya yang penyandang disabilitas. Batik ciprat merupakan salah satu metode untuk membuat pola pada kain polos. Metode ini dipilih karena dinilai paling mudah untuk diajarkan dan diimplementasikan bagi kaum disabilitas. Meski begitu, butuh perjuangan untuk dapat memberdayakan mereka. Berdasarkan jenis disabilitasnya mereka ada yang bisu, ada yang tuli, bisu tuli, kemudian ada yang intelektual. Jadi kalau yang intelektual bisa diajak ngomong, tapi kadang nyambung kadang enggak. Kemudian kalau yang bisu dan tuli itu yang kadang kita juga masih kadang kesulitan untuk memahami maksud mereka. Dan juga kendala selain bahasa itu juga tingkat emosional. Jadi emosional mereka kadang naik, nah kadang bisa turun naik gitu. Sehingga kita harus bersabar sebagai pendamping seperti itu. Kini ada 9 orang disabilitas yang terlibat aktif dalam pembuatan batik ciprat. Dalam teknisnya, mereka dibimbing oleh 3 orang pendamping. Tujuannya untuk menentukan warna, pola, dan tahapan serta durasi tiap pengerjaan kain batik. Setelah diberi pola dengan teknik ciprat, kain diwarnai kemudian dikeringkan selama 30 menit. Setelah warna kering, kain direndam dalam cairan khusus untuk mengunci warna. Proses terakhir, barulah kain dicuci dan dijemur.
Dalam satu hari, mereka bisa memproduksi 10 hingga 15 potong kain. Awalnya, Yayasan Pucung Mandiri Sejahtera kesulitan mencari pasar. Namun kini, penjualannya meningkat pesat. Di tahun 2022 lalu telah terjual 2.000 potong kain hingga keluar Pulau Jawa. Satu kain batik ciprat berukuran 210 x 140 cm dijual dengan harga 140 hingga 200 ribu rupiah. Hasil dari penjualannya digunakan untuk biaya operasional serta keuntungannya dinikmati oleh mereka, karyawan penyandang disabilitas. Mereka bisa mendapatkan sekitar 20 ribu rupiah per potong kain yang berhasil dijual. Hasil ini tentu lumayan untuk menambah penghasilan mereka. Dari kegiatan ini, mereka juga tak lagi dipandang remeh, melainkan bisa berkarya hingga memajukan desa. Dari mereka yang tak sempurna, kita pun bisa banyak belajar tentang kehidupan. Dari segi pribadi ini kan Mas Yoyo yang juga salah satu yang menginisiasi ya adanya batik ini gitu. Kenapa Mas kok pengen berkarya dan pengen menggerakkan kaum disabilitas di sini gitu? Karena kan dengan usia muda sebenarnya ada banyak pilihan yang lain gitu kan Mas. Tentunya pemberdayaan penyandang disabilitas itu lebih mudah karena mereka tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Berbeda dengan kegiatan pemberdayaan yang lain, mereka belum apa-apa sudah saya nanti dapat apa. Tapi kalau teman-teman penyandang disabilitas mereka bahkan 1 tahun belum dapat apa-apa karena habis untuk operasional, dan setelah berkembang dan kita mendapatkan pasarnya, pangsa pasarnya, mereka baru mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Ini dalam arti mereka tuh sebenarnya lebih tulus, lebih rajin daripada kita yang mungkin normal gitu ya Mas? Iya, kita harus banyak belajar dengan mereka. Intinya tidak banyak bicara tapi banyak bekerja seperti itu. Kedepan masih banyak harapan tersimpan untuk yayasan ini. Yoyo berharap pengerjaan tidak hanya berhenti pada kain potong, tetapi bentuk turunan lain seperti pakaian, tas, dan dompet. Kegiatan ini nantinya juga bisa memberdayakan mereka yang tak berdaya selain penyandang disabilitas, seperti ibu tunggal dan anak putus sekolah. Perlu uluran tangan dan kreativitas anak muda daerah untuk mengambil langkah memberdayakan mereka yang tak sempurna. Apa yang dilakukan Yoyo dan pemuda desa Pucung lainnya bagi kaum disabilitas menjadi contoh bagi kita bahwa perbuatan baik tak perlu aksi besar dan bisa dimulai dari hal sederhana.